Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi malang ditemukan mengambang di Kali Angke. Demo pabrik baja di Serang, 2 kelompok massa terlibat kericuhan. Calon jamaah haji usia 86 tahun asal Tangerang Selatan diberangkatkan ke Tanah Suci. Beginilah detik-detik kecelakaan yang terekam kamera pengawas di Jalan Letnan Sutopo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Satu unit minibus jenis Matic menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Peristiwa ini bermula saat minibus yang dikendarai oleh A berusia 44 tahun melaju dari arah Ciater menuju Serpong. Setibanya di lokasi, sopir awalnya berniat menginjak pedal rem, namun malah menginjak pedal gas hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun. 5 motor dan 1 mobil mengalami kerusakan dan 5 orang terluka. Korban pun langsung dilarikan ke klinik kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Letnan Sutopo, tepatnya di depan BSD Autofart, Kelurahan Lengkong, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Lanjut, kecelakaan tersebut melibatkan 6 kendaraan dan mengakibatkan 5 orang luka ringan. Kejadian seperti apa sih? Untuk kronologi yang kami dapat dari beberapa saksi dan bukti CCTV yang kami dapat, kendaraan tersebut yang dikendarai oleh saudara A melaju dari arah Ciater ke arah ITC. Setibanya di TKP, tepatnya di depan BSD Autofart di lampu merah presisi, kendaraan tersebut salah menginjak tuas, yang seharusnya tuas rem yang diinjak, malah sebaliknya tuas gas yang diinjak. Kini peristiwa kecelakaan sudah dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. 176 calon jamaah haji asal Kabupaten Lebak akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada Kamis 22 Mei 2025. Calon jamaah haji ini merupakan pemberangkatan pertama calon haji asal Kabupaten Lebak yang tergabung dalam kloter 49 embarkasi Jakarta. Meskipun penyelenggara sudah menyiapkan tanda berupa pita untuk dipasang di setiap koper calon jamaah, menariknya para jamaah menyiasati koper bawaan mereka dengan ciri atau khas yang berbeda pada koper seperti gantungan unik, mulai dari kalung lonceng hewan ternak, spons untuk mandi, sendok nasi, boneka hingga sepatu anak. Ini dilakukan agar koper-koper yang mereka bawa tidak tertukar jamaah lainnya. Selain itu, untuk berat koper juga tidak boleh melebihi dari 32 kg. Jika melebihi, maka barang akan dikeluarkan. Beragam, warna-warni. Sebetulnya kita sudah ada SOP untuk syarikah, ada sudah penentuan masing-masing syarikah warnanya ada gitu ya. Cuma kita tidak bisa menghalangi keinginan jamaah untuk memberikan ciri di kopernya masing-masing selagi masih bisa ditolerir, selagi tidak mengganggu tanda-tanda yang diberikan oleh pihak embarkasi mengenai syarikah dan lain sebagainya sih sepertinya aman, gak ada masalah. Kecuali misalkan ada tanda-tanda yang dianggap itu sudah minta izin ke jamaah juga untuk dilepas. Bu, ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk berat koper dan lainnya juga? Oh, kalau koper maksimal itu 25-30 kilo biasa seperti penerbangan biasa. Untuk tahun ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak akan memberangkatkan 509 calon jamaah haji yang terbagi ke dalam 2 kloter pemberangkatan, yakni kloter 49 dan kloter 52. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Calon jemaah haji tertua asal kota Tangerang Selatan bernama Jamal Ulen berusia 86 tahun dinyatakan lolos dalam uji kesehatan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jamal Ulen, warga Sukadamai 6, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, masuk dalam daftar keberangkatan ketiga dari gelombang kedua yang tergabung dalam kloter 47, kelompok bimbingan ibadah haji Masjid Al-Mujahidin, Pamulang. Jamal Ulen dapat menunaikan ibadah haji setelah menjalani antrian masa tunggu selama 5 tahun dengan kategori jamaah prioritas lansia. Jamal Ulen dinyatakan memenuhi kelaikan kesehatan, namun nantinya akan kembali dilakukan pemeriksaan di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur sebelum menempuh perjalanan selama 9 jam ke Jeddah. Ini kita akan kembali memberangkatkan kloter 47 yang ketiga, kloter ketiga Tangerang Selatan, masuk gelombang kedua kloter pertama kota Tangerang Selatan. Sejumlah 393 orang yang terdiri dari jamaah itu 390, 3 petugas kloter. Dari sekian banyak jamaah yang akan berangkat pada hari ini, itu insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, siap diberangkatkan. Tinggal nanti di embarkasi biasanya tetap kembali diperiksa untuk kelaikan penerbangan selama kurang lebih 9 jam dari tanah air ke Jeddah. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan pada musim haji 2025 menerima kuota jamaah sebanyak 1.385 orang. Ribuan jamaah diberangkatkan ke Mekah sesuai dengan jadwal yang dibagi menjadi 5 kloter. Ariel Maranus Nasyabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.